Halo guys, welcome back to Learning with Patience. Akhirnya, kita sampai juga di pembahasan tenses, future tenses ya. Tenses yang digunakan untuk mengungkapkan masa depan. Oke, yang pertama adalah simple future. Nah, simple future itu dibentuk dengan dua konstruksi. Yang pertama, will. Kalau setelah will, karena will ini kata kerja bantu, maka yang datang setelahnya adalah kata kerja dalam bentuk bare infinitive ya. Jadi kalau kata kerja bare infinitive itu maksudnya gini, ketika ada kata kerja to go, nah tanpa to ya, jadi go, nah itu namanya bentuk bare infinitive. To eat, nah eat-nya itu tanpa to adalah bare infinitive ya. To walk misalnya, tanpa to berarti walk-nya aja itu bare infinitive. Will ditambah bare infinitive. Nah yang kedua dibentuk juga dengan konstruksi be going to. Jadi apa namanya? Be going to. Be going to itu be-nya itu tergantung subjeknya. He is going to, I am going to, they are going to, gitu ya. Dan umumnya kalau kita melihat di buku-buku bahasa Inggris, kita akan menjumpai penjelasan katanya kalau be going to itu digunakan untuk kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Kita sudah punya perencanaan, gitu ya. Kalau will itu biasanya spontan, gitu. Nah, supaya nggak bingung, untuk lebih lanjutnya kita harus masuk PPT, jadi ayo kita mulai. Oke teman-teman, ayo kita mulai. Pembahasan mengenai simple future. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di sini kita lihat simple itu dia tidak punya ciri khas dicirikan dengan bentuk seperti apa, maka simple itu kosong. Kemudian future itu will ditambah bare infinitive ya. Maka kita masukkan ke sini. Nah, jadi simple future itu dibentuk dengan rumusnya adalah will ditambah bare infinitive. Nah, kita ini kan ini seperti yang sudah jelaskan di pembukaan ya. Apa itu bare infinitive? Nah, di sini saya cantumkan ada dua definisi. Yang pertama dari Cambridge Dictionary ya. Dan yang kedua dari blog English First ya. EF. Nah, bare infinitive di sini dikatakan in grammar the infinitive form of a verb without the word to. Jadi bentuk infinitif dari kata kerja tanpa to ya. Contoh, in the sentence I let him go. The bare infinitive is the word go. Jadi kalau kita di sini kita lihat ya, bentuk infinitif itu kan itu adalah to ditambah verb ya. Jadi misalnya to go. To go. Nah, itu namanya bentuk infinitif. Nah, bare infinitive itu adalah dihilangkan to-nya. Makanya di sini contohnya in the sentence I let him go, the bare infinitive is the word go. Nah, ini bare infinitive. Atau bisa juga kita bilang di sini sebagai bentuk sederhana ya, bentuk sederhana dari kata kerja. Nah, sekarang kita lihat nih dari blok IF di bahasa Indonesia ya. Bare infinitive adalah suatu kata kerja atau verb tertentu yang dapat digunakan tanpa menggunakan to pada kalimat tersebut. Bare infinitive sering juga disebut dengan istilah base form, short infinitive, atau zero infinitive. Nah, gitu. Oke, nah sekarang kita masuk di rumus. Nah, ini juga berkaitan dengan apa yang saya katakan di pembukaan. Kalau simple future itu bisa dibentuk dengan dua rumus, dua konstruksi. Yang pertama will ditambah bare infinitive. Yang kedua adalah be going to. Be going to. Nah, nanti akan dijelaskan apa bedanya will sama be going to gitu ya. Nah, di sini yang perlu kita tahu, di sini ada be ya. Nah, be-nya itu bergantung pada subjeknya gitu ya. Tergantung subjeknya. Jadi kalau subjeknya I, be-nya am. I am, I am. Kemudian kalau subjeknya he, she, it, maka be-nya is. They, we, you, maka be-nya adalah are gitu ya. Oke, jadi misalnya he is going to, I am going to, they are going to, nah gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Di sini kalau will itu dia tidak bergantung subjeknya. Jadi apapun subjeknya tetap will gitu ya. Ditambah bare infinitive. Oke. Nah, kalau negatif gimana? Maka negatifnya ditaruh not-nya setelah will ya, sebelum kata kerja bare infinitive. Maka not-nya ditaruh setelah will. Nah, kalau di be going to, maka not-nya ditaruh setelah be. Jadi I am not, I'm not going to, he isn't going to, they aren't going to, dan yang lain-lain.
Oke, nah will not itu disingkat menjadi won't. Jadi kalau teman-teman melihat won't di dalam tulisan, di dalam misalnya teks jurnal publikasi ilmiah atau apapun itu, maka won't itu artinya will not, bentuk singkatannya, bentuk kontraksinya. Nah, kalau kalimat nominal, kalimat yang kata kerjanya berupa be, maka subjek tambah will tambah be ya. Setelah will, ingat, ini kan kata kerja bantu, yang datang setelahnya adalah bare infinitive. Nah, bentuk bare infinitive dari be ya be gitu. Dia nggak berubah. Maka apapun subjeknya, he, she, it, they, we, I, you, tetap diikutinya dengan will. Will-nya juga nggak berubah, nggak jadi wills, nggak. Will, tetap will. Will be. I will be, she will be, they will be. Ditambah pelengkap ya, ini bisa adjektif, noun, atau adverb. Nah, kalau be going to, maka be-nya tetap berubah berdasarkan subjeknya. Gitu ya. He is going to be bla bla bla. They are going to be bla bla bla. I am going to be bla bla bla. Gitu ya. Maka bentuknya adalah be going to be ya. Be yang ini berubah berdasarkan subjek, tapi be yang ini tetap be. Subjeknya apapun ini enggak berubah, tetap be. Subjek be going to be. I'm going to be a doctor, misal gitu ya. I'm going to be a millionaire gitu. I'm going to be rich gitu. Nah, ini kalau negatif maka seperti biasa not-nya ditaruh setelah will, dan juga not-nya ditaruh setelah kata kerja be gitu. Jadi I will not be, misalnya I won't be a president gitu ya. Terus misalnya subjek be not going to, I'm not going to be a leader. I'm not going to be a leader, saya nggak akan menjadi pemimpin. Oke. Nah, ini contoh juga ya, ini contoh. They, we, are, you will not be, he, she, it. Memang saya nggak bikin contoh tentang going to ya. Tadi sudah saya jelaskan kan. Oke, lanjut. Nah, di sini. Jadi simple future itu pertama ada fungsi umum ya. Ini fungsi umum nih. Fungsi umumnya adalah mengungkapkan prediksi tentang masa depan atau tebakan tentang masa depan ya, tebakan lah bisa kita bilang. Jadi kalau ini sekarang present, maka future itu masa depan ya. Nah, apabila kita menggunakan simple future untuk mengungkapkan prediksi tentang masa depan, ini kan fungsi umum nih, maka penggunaan will dan be going to itu tidak ada bedanya dalam segi makna ya. Dari segi makna dia tidak ada bedanya, sama aja ya, digunakan untuk fungsi ini tidak ada bedanya, alias sami mawon sami wae ya, sama aja. Contoh, it will be sunny tomorrow according to the weather report gitu ya. Ini kan prediksi nih berdasarkan ramalan cuaca gitu kan. Besok akan cerah gitu kan. It will be sunny atau it's going to be sunny sama aja. Karena fungsi ini hanya untuk fungsi umum ya, hanya untuk menyatakan prediksi atau dugaan tentang masa depan. Maka ini sama saja. Oke, tapi memang ada perbedaan. Nah, apa bedanya? Sekarang kita lihat. Nah, kalau digunakan untuk hal yang selain tadi, kalau fungsi umum tadi sama, nah ini kalau digunakan untuk kedua hal yang berbeda. Yang pertama adalah be going to itu digunakan untuk hal yang telah direncanakan atau dipersiapkan sebelumnya. Jadi kalau digunakan untuk hal ini, untuk menggunakan bukan untuk fungsi umum ya. Kita tanya seseorang, nanti ada contohnya nih. Sorry, saya malah jadi bingung ya. Ini ada contohnya nanti. Nah, kalau will itu hal yang tidak direncanakan sebelumnya atau tidak dipersiapkan sebelumnya, spontan ya. Nah, ini contohnya nih, hal yang sudah direncanakan sebelumnya, ini be going to ya. Contoh misal kita melihat teman kita, loh kok tiba-tiba beli suplemen gitu ya, beli suplemen makanan, kok tiba-tiba beli. Terus kemudian dia jawab, kita tanya ya, why did you buy this supplement? Dia bilang, I'm going to change my lifestyle and hit the gym. I'm going to change my lifestyle and hit the gym. Saya akan berubah gaya hidupku dan mulai latihan di gym. Nah, I'm going to ini menandakan kalau dia sebelumnya sudah ada perencanaan gitu ya. Sudah ada perencanaan gitu, sudah ada perencanaan. Berarti bisa jadi orang ini dia sudah merasa kalau gaya hidupnya kurang sehat dan juga dia kurang gerak.
dan dia sudah ada keinginan nih, misalnya dari setahun yang lalu gitu ya, atau dari bulan lalu, akhirnya hari ini saya mulai perubahan dalam diri saya gitu, dalam gaya hidup saya. Nah, I'm going to itu menyiratkan adanya perencanaan gitu. Nah, kalau spontan atau tanpa perencanaan, misal di rumah tuh ada yang ngetuk pintu gitu, ada tamu gitu kan. Biasanya kan kita saling lihat, saling bertatap-tatap, siapa ini yang mau buka pintu nih gitu, siapa yang mau nyambut tamu. Nah, ketika kita sukarela langsung kita bilang kita pengen buka pintu, maka I'll open the door. I'll open, ini bentuk singkatan dari I will open the door. Nah, ini kita menggunakan will. Kenapa? Karena ini keputusannya spontan yang dibuat saat berbicara gitu ya. Jadi tidak ada perencanaan sebenarnya. Contoh misal yang kedua, ada teman kita nanyain misalnya apa namanya, tantemu tuh umur berapa gitu ya, usianya berapa tahun. Terus kita tahu kalau kita nanya dia pasti marah nih, makanya kita bisa bilang she probably won't tell me her age gitu ya. Ini kan tidak ada perencanaan sebelumnya, kita mau nanya, kita mau apa enggak, ini cuma secara spontan aja. Kita kalau seandainya kita tanya, dia pasti nggak akan ngasih tahu gitu kan. Ini juga sama, won't, ini won't ya, will not, ingat, won't. I'll get the phone. Nah, ini kalau sekarang masih ada nggak ya telepon rumah yang, kalau dulu kan telepon rumah itu nggak, jadi kita nggak bisa tahu. Kalau HP kan kita bisa lihat siapa yang nelpon gitu, kalau nggak ada kontaknya bisa kelihatan nomor yang nelpon. Nah, kalau dulu kan telepon rumah tuh nggak gitu, tahu-tahu bunyi aja, kalau kita pengen tahu ya diangkat gitu kan. Nah, biasanya ketika telepon bunyi di rumah itu kan kita juga sama seperti ketika ada ketukan pintu, kita saling tatap menatap siapa nih mau jawabnya telepon. Lalu kita secara sukarela kita bilang, oke, saya angkat aja, I'll get the phone gitu ya, I'll get the phone, saya yang akan angkat teleponnya. Nah, I will, bukan I'm going to, karena tidak ada perencanaan sebelumnya. Kita nggak tahu itu telepon akan nyala jam berapa, hari apa gitu kan. Ketika nyala kita aja yang angkat gitu. Ini juga tanpa perencanaan. Oke, misalnya nah ini contoh terakhir ya. Misalnya gini, kita ini pengen berangkat nih pakai mobil teman kita, tapi teman kita bilang kamu yang nyetir ya gitu. Oke, akhirnya kita masuk mobil, kita nyalain. Kita kan nggak tahu apa-apa ya, kita kan nggak merencanakan kalau mobil ini rusak atau apa, enggak. Kita masuk mobil, kita nyalakan, loh ternyata mobilnya nggak bisa nyala. Lalu kita bisa bilang your car won't start gitu ya, your car won't start, mobilmu nggak mau nyala nih gitu. Nah, won't ini kan menyatakan tidak ada perencanaan sebelumnya. Masa iya kita merencanakan merusak mobil teman kita? Enggak kan itu. Ini tidak ada perencanaan. Jadi ini bukan bukti, perbedaannya. Kalau fungsi umum menyatakan prediksi tentang masa depan itu nggak ada bedanya, semuanya sama. Tapi ketika digunakan untuk hal selain itu, nah ini perbedaannya. Oke. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke kalimat tanya. Seperti biasa, kunci kalimat tanya adalah inversi. Ya, kalau bentuk normalnya adalah subjek dulu baru verb, maka posisinya kita rubah. Kalau kita ingin bikin kalimat tanya, maka verbnya mendahului subjek. Nah, tadi kan subjek, will, verb infinitive. Nah, kalau pertanyaan itu tinggal dibalik aja, maka will di depan, will subjek verb infinitive. Ya. Begitu pula dengan be going to ya. Subjek be going to dirubah menjadi be subject going to. Nah, be-nya ini mengikuti sesuai dengan subjeknya ya. Is he going to? Are you going to? Am I going to? Nah, kalau untuk penulisan I itu dimanapun dia selalu kapital ya. Dimanapun di kalimat itu posisinya dimanapun itu dia selalu kapital. Nah, untuk kalimat nominal apalagi ya, ini lebih mudah lagi. Maka will di depan subjek be sama ini juga. Be ini mengikuti subjeknya, going to be bla bla bla. Oke, makasih teman-teman, bye. Oke, sekian pembahasan simple future. Tunggu video-video selanjutnya, akan saya lanjutkan. Saya akan upayakan untuk melanjutkan pembahasan future tenses sampai selesai. Oke, dan untuk teman-teman yang ingin mendukung keberlangsungan channel ini, maka bisa lihat link Saweria di bawah. Thank you guys so much for watching. Hope you guys enjoy my video. Bye.